Negara Samoa atau Samoa Amerika adalah negara merdeka yang pernah dikuasai oleh Jerman dan Selandia Baru, ditemukan oleh Jacob Roggeveen pada tahun 1722. Dalam perkembangannya, negara Samoa sangat dikenal akan batu bara, sehingga menjadi incaran oleh negara-negara lain. Ekonomi Samoa sangat tergantung pada pertanian, bantuan pembangunan luar negeri, pembiayaan swasta, hingga pariwisata yang sangat menggoda mata. Pada proses sosial, Samoa dikenal dengan masa pubertasnya yang telah dicetuskan oleh Margaret Mead pada tahun 1920-an dengan tema gejolak pada masa pubertas. Kebudayaan Faat Samoa dikenal dengan tato Samoa dan suku Lupita yang dikenal dengan pembuatan tembikar khas suku Lupita Samoa. Cook Island merupakan negara kepulauan yang terdiri dari dua gugusan kecil kepulauan vulkanik dan kepulauan karang, memiliki hubungan erat dengan Samoa Amerika. Memiliki luas sekitar 220 km dengan pemerintahan monarki konstitusional. Dalam perkembangannya, mereka melakukan diplomasi dengan Jepang dan Indonesia. Walaupun negara kepulauan yang kecil, perekonomian Cook Island tidak main-main ya guys. Perekonomian terbesar mereka didapatkan oleh mutiara, bank asing luar negeri, dan pariwisata. Negara Kepulauan Prince Polynesia merupakan negara kepulauan terbesar di Samudra Pasifik yang membentang dari barat Pasifik hingga ke selatan, luas sekitar 246.000 km dengan 33 suku ras Mongol. Pendapatan perekonomian Prince Polynesia mencakup program sosial, militer, mutiara hitam, hingga pariwisata. Negara ini sangat menganut tinggi stratifikasi sosial, mulai dari kelas bawah, menengah, hingga kalangan atas. Tiga kekuasaan Prince Polynesia yaitu Kepala Negara Prancis, Komisaris Tinggi, dan Presiden. Dalam kebudayaannya, Prince Polynesia tidak kalah ya guys, ada musik, tato, tarian yang hingga kini sangat terkenal. Negara Niue merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik Selatan yang dijuluki Karang Polinesia. Memiliki luas sekitar 2.400 km dengan penduduk 1.612-an. Populasi Niue selalu mengalami penurunan. Pada tahun 1980-an, populasi Niue menurun hingga 15.000 orang yang pindah ke Selandia Baru karena perekonomian yang sulit. Perekonomian Niue dipasok oleh pasokan dana dari New Zealand, petani rumahan, dan penjual perangko internasional. Dalam pemerintahannya, negara Niue dipimpin oleh Ratu Elizabeth yang dibantu oleh 20 Dewan Legislatif, Perdana Menteri, dan Kabinet, serta berhasil naik menjadi negara ke-195 setelah bekerjasama dengan Cina dan Jepang. Pitcairn Island merupakan kumpulan dari 5 pulau terletak di Samudra Pasifik Selatan antara Peru dan Selandia Baru. Pada tahun 1938, mulai menjadi kolonial Inggris. Secara sosial ekonomi, Pitcairn terkenal akan kekayaan alamnya. Pitcairn mengandalkan penangkapan ikan dan hasil kebun di samping pasokan makanan yang dikirimkan dari Selandia Baru. Kepulauan Pitcairn masih menggunakan barter system sebagai sistem pertukaran dalam sistem perekonomiannya. Pendapatan masyarakat berasal dari hasil penjualan perangko untuk kolektor dan kerajinan kepada pengunjung. Tokelau. Tokelau terletak di utara Kepulauan Samoa, timur Tuvalu, selatan Kepulauan Phoenix, barat daya kepulauan lain yang lebih jauh, dan barat laut Kepulauan Cook. Tokelau pertama kali dihuni oleh kaum emigran Polinesia yang berasal dari gugus pulau tetangga. Tokelau ditetapkan sebagai protektorat Britania pada tahun 1889, menjadi bagian dari koloni Britania, Kepulauan Libert dan Ellice pada tahun 1966. Sebelum berada dalam administratif Selandia Baru pada tahun 1925. Kini Tokelau masih berstatus wilayah Selandia Baru menurut Undang-Undang Tokelau 1948. Secara ekonomi, Tokelau menurut daftar negara US Central Intelligence Agency berdasarkan PDB atau PPP. Tokelau memiliki ekonomi terkecil di dunia. Tokelau mampu mengekspor perangko, kopra dan kerajinan tenun serta ukir, serta bahan makanan, bahan bangunan, dan bahan bakar ke dan dari Selandia Baru.
Secara politik, kepala negaranya adalah Elizabeth II, ratu di sebelah kanan Selandia Baru, yang juga memerintah di bidang persemakmuran lainnya. Amandemen Undang-Undang terkelau pada tahun 1996 yang memberikan kekuasaan legislatif pada Jenderal Bono, sebuah badan unikameral. Pada tanggal 11 November 2004, Tokelau dan Selandia Baru mengambil langkah-langkah untuk merumuskan sebuah perjanjian yang akan mengubah Tokelau dari wilayah yang tidak berpemerintah sendiri menjadi negara berpemerintahan sendiri dalam pergaulan bebas dengan Selandia Baru. Samoa dahulu bernama Samoa Jerman dari tahun 1900 sampai 1914, Samoa Barat hingga 1997 adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan yang terdiri dari 2 pulau utama dan 7 pulau kecil. Letaknya sekitar setengah jarak perjalanan dari Selandia Baru ke Hawaii. Samoa termasuk ke dalam negara yang mempunyai wilayah terkecil di dunia. Negara Samoa berbatasan dengan Fiji, Tonga Vanuatu di sebelah barat daya, Kepulauan Cook sebelah selatan dan Kepulauan Tokelau di sebelah utara, serta Tuvalu di sebelah barat laut. Secara ekonomi, PBB telah mengklasifikasikan Samoa sebagai negara berkembang secara ekonomi sejak tahun 2014. Ekonomi Samoa secara tradisional bergantung pada pertanian dan perikanan di tingkat lokal. Pada periode sebelum penjajahan Jerman, Samoa menghasilkan sebagai besar kopra, dan produk pokok Samoa adalah kopra, daging kelapa kering, biji kakao untuk coklat dan juga pisang. Politik Samoa terjadi dalam kerangka negara demokrasi perwakilan parlementer di mana Perdana Menteri Samoa adalah kepala pemerintah. Sejak kemerdekaan negara pada tahun 1962, hanya Matai yang dapat memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemerintahan parlementer. Badan legislatif pada umumnya dikendalikan oleh pemerintahan nasional atau MALU karena dibentuk dari partai yang menguasai mayoritas kursi majelis. Gaya tradisional Samoa adalah cara hidup komunal yang didasarkan oleh Pa'a Samoa, budaya sosial politik yang sangat amat unik. Orang Samoa sangat dekat dengan seni, salah satunya adalah tato atau tatau dalam bahasa Samoa. Tato menjadi simbol kedewasaan pribadi dan spiritual orang Samoa. Upacara apa adalah ritual paling penting yang berlangsung sebelum semua acara penting, termasuk pemberian gelar utama Matai. Keseluruhan upacara sangat diluarkan dengan gerakan dan perasaan khusus yang digunakan di berbagai waktu. Tari tradisional Samoa adalah Siwa. Siwa merupakan perempuan dengan gerakan lembut tangan dan kaki mengikuti musik. Tuvalu merupakan negara terkecil di Samudra Pasifik. Terletak di antara Hawaii dan Australia. Bertetangga dengan Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji. Tuvalu merupakan negara terkecil keempat di dunia dengan luas daratan 26 km persegi. Tuvalu merdeka pada 1 Oktober 1978 dari pemerintahan Britania Raya Inggris. Bentuk pemerintahan Tuvalu monarki konstitusional dengan Funafuti sebagai ibu kota negaranya. Bahasa resmi di Tuvalu ialah bahasa Inggris dan bahasa Tuvalu dengan dolar Amerika sebagai mata uang negara. Negara Tuvalu beriklim tropis dengan curah hujan teratur, ikan tuna dan tanaman laut, pohon kelapa, dan juga pandan. Secara politik, Tuvalu memiliki 9 distrik, yaitu Funafuti, Nanumea, Nui, Nuku Petau, Nuku Lailai, Vaitupu, Namumaa, Nui Lakita, dan Niutao. Perekonomian negara Tuvalu meliputi pertanian, sumber pendapatan utama dari biaya lisensi ikan, pengolahan internet dengan televisi, dan pengiriman uang dari luar negeri. Etnis di Tuvalu meliputi 5,6% Polinesia dan sisanya Mikronesia. Beragama Protestan dan penduduk asli disebut dengan orang Polinesia dengan ciri-ciri tubuh tinggi besar, berkulit coklat dengan rambut ikal. Kebudayaan di Tuvalu meliputi anyaman pandan dan kebiasaan makan daging ikan tuna mentah. Wallis and Futuna.
Wallis and Futuna merupakan komunitas seberang laut Prancis di Samudra Pasifik Selatan, terletak di antara New Zealand dan Hawaii. Di bagian selatan juga berdekatan dengan Fiji dan Samoa. Negara ini adalah negara vulkanis, di mana terdapat 3 gunung di pulau besarnya, dan di Pulau Alofi terdapat gunung aktif. Bahasa resmi yang dipakai dalam negara Wallis and Futuna adalah bahasa Prancis, dengan bahasa daerahnya Uvea and Futuna. Secara pemerintahan, Wallis dan Futuna pemerintahannya jajahan seberang laut. Terdapat 3 badan pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara politik, Wallis dan Futuna merupakan wilayah luar negeri Prancis hingga tahun 2003. Kemudian menjadi wilayah kolektivisme yang memiliki hukum sendiri. Luas daerah Wallis and Futuna ialah 142,4 km persegi dengan populasi penduduk tahun 2013 sebesar 13.135. PDB tahun 2004 sebesar 60 juta dolar. Wallis and Futuna masyarakatnya beragama Katolik Roma. Perekonomian Wallis and Futuna banyak disubsidi oleh Perancis. Perekonomian juga didapatkan dari izin menangkap ikan, ekspor tenaga kerja, dan juga kelapa. Selain itu, masyarakat di Wallis and Futuna juga bergantung pada pertanian taro, keladi, dan juga kentang. Selain bertani, mereka juga beternak ayam dan juga babi. Terdapat 4 suku yang mendiami Wallis and Futuna, yakni suku Polynesia sebesar 93%, suku Wallis sebesar 67%, Futuna 32%, dan Prancis 1%. Permasalahan yang terjadi dalam negara Wallis and Futuna ialah kurangnya sumber daya air. Papua Nugini terletak di bagian timur Papua Indonesia dan sebelah selatan benua Australia dan negara-negara Oseania. Ibu kota Papua Nugini ialah Port Moresby. Populasi di Papua Nugini tidak lebih dari 6 juta jiwa. Pemerintahan berlangsung secara parlemen monarki konstitusional. Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia yang diumumkan serta diakui pada 16 September 1975. Luas daerah Papua Nugini ialah 462.840 km persegi, menjadi daerah terluas ke-54 di dunia. Mata uang yang berlaku di Papua Nugini ialah mata uang Kina. Secara geografi, Papua Nugini sangat beragam, yakni terdapat barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua. Terdapat hutan hujan, daerah rendah, dan juga pantai. Dari segi budaya, Papua Nugini memiliki penduduk yang heterogen. Diperkirakan di Papua Nugini terdapat lebih dari 860 bahasa. Dalam kebudayaan di Papua Nugini, pertalian keluarga juga sangat kuat dan mengikat. Cinta mereka juga begitu kuat pada tanah kelahirannya, sehingga mereka tidak mudah untuk memperjualbelikan tanahnya. Hal yang menarik di negara Papua Nugini yaitu terdapat spesies marsupial mamalia, kanguru, dan juga porsum yang lazimnya ditemukan di Australia. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik berada di timur Papua Nugini. Terdiri dari 922 pulau yang membentuk wilayah seluas 28.450 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan di Kepulauan Solomon ialah bahasa Inggris. Ibu kota Kepulauan Solomon yaitu berada di Honiara. Secara pemerintahan mereka menjalankan
Sistem monarki konstitusional. Populasi penduduk pada 2013 sebanyak 581.344. Kepulauan Solomon ini ditemukan oleh pelayar bangsa Spanyol pada 7 Februari 1568. Di Kepulauan Solomon terdapat etnis Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Masyarakatnya mayoritas memeluk agama Kristen. Di Kepulauan Solomon, mereka memiliki rambut pirang sebanyak 10% dari populasi. Vanuatu, atau nama resminya yaitu Republic of Vanuatu. Nah, Vanuatu ini merupakan salah satu negara dalam subkawasan Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Vanuatu merupakan negara kepulauan. Nah, negara kepulauan ini memiliki letak geografis yaitu berada di sebelah timur Australia, di sebelah timur Laut Kaledonia Baru, di sebelah barat Fiji, dan di sebelah selatan dari Kepulauan Solomon. Vanuatu ditemukan oleh seorang pelaut berkebangsaan Portugis bernama Fernandes de Queiroz pada tahun 1606. Kemudian disusul oleh seorang pelaut berkebangsaan Prancis yang bernama Louis Antoine de Bougainville pada tahun 1768. Pada tahun 1774, seorang pelaut berkebangsaan Inggris bernama James Cook juga menemukan Kepulauan Vanuatu ini. Ibu kota dari Kepulauan Vanuatu ini adalah Port Vila. Jumlah penduduk yang menghuni Vanuatu ini yaitu sekitar 253.000 jiwa. Penduduk asli dari Vanuatu ini berasal dari Melanesia, yang merupakan satu rumpun dengan orang-orang Papua di Indonesia, aborigin di Australia, dan sebagian warga Timor Leste dan Papua Nugini. Vanuatu merupakan sebuah negara kecil yang memiliki luas sekitar 12.189 km persegi. Vanuatu memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 30 Juli 1980 dari Prancis dan Britania Raya. Vanuatu masuk ke dalam Persemakmuran Inggris dan sekaligus menjadi anggota French Company yang merupakan organisasi berisi negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis. Perekonomian dari Vanuatu ini bergantung pada pertanian dan sektor pariwisata yang mengagumkan. Kaledonia Baru atau dalam bahasa Inggris New Caledonia, atau dalam bahasa Prancis yaitu Nouvelle-Calédonie. Kaledonia Baru juga merupakan salah satu negara dari kawasan Melanesia. Kaledonia Baru ditemukan oleh James Cook pada tahun 1774. Ibu kota dari Kaledonia Baru adalah Nouméa. Suku asli dari Kaledonia Baru adalah suku Kanak. Jumlah penduduk di Kaledonia Baru adalah 262.000 jiwa. Uniknya, di Kaledonia Baru ini ada juga penduduk Jawa dari Indonesia. Kaledonia Baru bukanlah sebuah negara, melainkan bagian dari negara Prancis. Perekonomian Kaledonia Baru tergantung pada nikel, industri, dan juga pariwisata yang sangat mengagumkan. Fiji, atau nama resminya yaitu Republic of Fiji, Mananitu Coviti, atau Fiji Ganraja. Fiji juga merupakan salah satu negara dari kawasan Melanesia. Fiji terletak di sebelah barat Vanuatu, di sebelah barat Laut Solomon Island, di sebelah utara Tuvalu, dan di sebelah timur Tonga.
Fiji ini ditemukan oleh seorang penjelajah berkebangsaan Belanda yang bernama Abel Tasman pada tahun 1643. Ibu kota negara Fiji ini adalah Suva. Nah, pada 10 Oktober 1874, Fiji menjadi wilayah kekuasaan dari Inggris. Dan pada tahun 1970, Fiji pun mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dan menjadi anggota Persemakmuran Inggris. Terdapat beberapa suku yang mendiami negara Fiji ini, yaitu suku pribumi Fiji atau suku Polinesia, India, Cina, Eropa, dan suku-suku Melanesia. Perekonomian di Fiji tergantung pada pertambangan emas dan juga industri gula. Selain itu, Fiji juga melakukan ekspor terhadap ikan dan kayu. Kepulauan Marshall atau dalam bahasa Inggris yaitu Marshall Islands. Kepulauan Marshall merupakan salah satu negara di kawasan Mikronesia. Kepulauan Marshall pertama kali ditemukan oleh penjelajah Spanyol yang bernama Alonso de Salazar. Kemudian, setelah bertahun-tahun tak pernah dikunjungi lagi, pada tahun 1788, seorang kapten Inggris bernama John Marshall mengunjunginya. Kemudian, pulau ini diberi nama sesuai dengan namanya. Ibu kota dari Kepulauan Marshall ini adalah Majuro. Pada era 1500 hingga 1700-an, Kepulauan Marshall silih berganti diklaim sebagai milik Portugal dan Spanyol. Kemudian pada tahun 1800-an, giliran Jerman yang menguasai Marshall. Kemudian disusul oleh Jepang yang masuk ke Kepulauan Marshall yaitu pada tahun 1900-an. Dan akhirnya pada tahun 1944 Amerika Serikat mengambil alih posisi Jepang di Kepulauan Marshall. Sekitar tahun 1946 sampai 1958, Amerika Serikat melakukan uji coba bom atom di Bikini Atoll yang merupakan salah satu pulau di Kepulauan Marshall. Oleh sebab itu, Bikini Atoll menjadi tempat yang berbahaya untuk ditinggali akibat efek radiasinya. Pada tahun 1986, Kepulauan Marshall menandatangani perjanjian untuk memastikan kemerdekaannya dari Amerika Serikat. Salah satu sektor perekonomian dari Kepulauan Marshall adalah pariwisata. Republik Kiribati. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Kiribati terdiri dari 32 atol atau suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna. Republik Kiribati memiliki luas wilayah yaitu 811 km persegi di dekat garis Khatulistiwa. Dari segi sejarah, Republik Kiribati dihuni oleh kelompok etnis Mikronesia yang sudah ada selama 2000 tahun sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Pulau-pulau tersebut awalnya dinamakan Kepulauan Gilbert pada tahun 1820 oleh seorang Admiral Edsonia Adam von Krusenstern yang berhasil menyeberangi kepulauan ini pada tahun 1781. Pada tahun 1892, Kepulauan Gilbert atau Kiribati menjadi sebuah protektorat Britania Raya bersama dengan Kepulauan Ilisi yang berdekatan. Keduanya kemudian menjadi koloni pada tahun 1916 dan akhirnya menjadi daerah otonomi pada tahun 1971. Pada tahun 1978, Kepulauan Ellice menjadi negara merdeka termasuk beberapa negara termasuk Tuvalu dan Kiribati. sistem pemerintahan di Kiribati terdapat presiden yang mengatur pemerintahan dan terdapat
parlemen yang menjadi perwakilan setiap daerah dan dipilih 4 tahun sekali. Dari segi ekonomi, Kiribati hanya mempunyai sedikit sumber daya alam. Cadangan fosfat yang bernilai komersial telah habis saat Kiribati merdeka. Kopra dan ikan kini merupakan hasil produksi dan ekspor yang dominan yang ada di Kiribati. Republik Nauru. Republik Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Dengan 10.084 penduduk di daerah seluas 21 km persegi. Dari segi sejarah, Nauru ditempati oleh orang-orang Mikronesia dan Polinesia pada sekitar 1000 sebelum Masehi. Nauru dianeksasi dan diklaim sebagai koloni oleh Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19. Setelah Perang Dunia I, Nauru menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua, Nauru diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang yang kemudian diserobot oleh pasukan sekutu di seluruh Pasifik. Setelah perang usai, negara tersebut masuk ke dalam perwakilan PBB dan Nauru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968. Sistem pemerintahan Republik Nauru merupakan gabungan dari konsep sistem presidensial dan sistem parlementer. Federasi Mikronesia adalah sebuah negara kepulauan berdaulat di Samudra Pasifik yang terdiri dari 4 negara bagian, yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae. Secara kesatuan, negara ini terdiri dari 607 pulau yang tergabung dalam luas sekitar 702 km persegi. Dari segi sejarah, kepulauan Mikronesia ini pernah dikuasai oleh bangsa kulit putih sampai akhir abad ke-18. Spanyol mengklaim Mikronesia sebagai wilayahnya dan menjualnya kepada Jerman pada tahun 1898. Pada tahun 1941, pulau ini direbut oleh Jepang. Negara federasi ini membentuk pemerintahannya sendiri pada tahun 1979. Federasi Mikronesia dulu merupakan bagian dari wilayah perwakilan Kepulauan Pasifik atau TTPI dan berwilayah administrasi PBB di bawah Amerika Serikat. Kemudian membentuk konstitusi sendiri pada 10 Mei 1979 yang kemudian menjadi negara berdaulat pada 3 November 1986. Dalam sistem pemerintahan Federasi Mikronesia terdapat penggabungan konsep sistem presidensial dan sistem parlementer. Federasi Mikronesia adalah bagian dari Asosiasi Kerjasama Bebas dengan Amerika Serikat. Negara ini mendapat keuntungan berupa bantuan ekonomi, kesehatan, bencana alam, dan lain-lain. Sebaliknya, Amerika Serikat diperbolehkan secara bebas menggunakan Mikronesia sebagai markas militer. Selandia Baru. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik. Dari segi sejarah, di Selandia Baru terdapat suku Maori yang merupakan suku asli dari Selandia Baru. Orang-orang Eropa yang diketahui mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda yaitu Abel Tasman pada tahun 1642. Selanjutnya, ada James Cook yang merupakan penjelajah Britania pada tahun 1769 yang berhasil memetakan hampir seluruh pesisir pantai Selandia Baru. Selandia Baru merupakan bagian dari koloni New South Wales dan menjadi koloni terpisah pada tahun 1841. Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan parlemen pertama pada tahun 1854. Pada tahun 1856, koloni ini secara efektif memerintah sendiri dan memikul tanggung jawab terhadap urusan domestik selain dari kebijakan asli. Pada tahun 1907, atas permintaan parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominasi di lingkungan Imperium Britania.
yang memerintah secara mandiri. Sistem pemerintahan Selandia Baru adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Dari segi ekonomi, industri-industri ekstraktif telah sangat berkontribusi bagi ekonomi Selandia Baru, yaitu pada produk penangkapan ikan, pendulangan emas, pengumpulan getah kauri, dan damar asli. Selain itu, banyak kemajuan dalam peternakan dan pengelolaan susu terbaik yang sudah dikembangkan di Selandia Baru. Selandia Baru dipandang sebagai negara paling damai kedua di dunia menurut Indeks Kedamaian Global pada tahun 2012.